Jemaah tarawih musalla kita, musalla al-mukhlisin yang dimuliakan Allah. Kita sudah tinggal pemain intinya saja. Pemain yang aslinya sudah banyak keguguran, entah kenyang di rumah atau sudah siap-siap beli baju atau persiapan beli kue atau buat kue lebaran. Kita bersyukur tetap Allah tidak turunkan hujan. Kalau hujan terus manusia gelisah. Kalau panas terus juga gelisah. Itulah manusia. Tak hujan misalnya sebulan sebelum puasa minta dihujankan. Nanti udah masuk puasa 3 Ramadan hujan sampai kemarin pusing. Minta dipanaskan lagi. Maunya dia malam, tengah malam baru hujan, atau di siang panas sekali hujan biar tidak panas di puasanya. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tetap atur segala alam. Allah tetap melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita hingga kita sampai ke tempat ibadah kita, musalla kita ini. Alhamdulillah. Yuk sama-sama sholawat supaya kita dapat syafaat dari Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan pertolongan Rasulullah itu berguna baik di dunia, jadi di saat sekarang, juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, anak-anak kami yang kami banggakan, ada istilahnya kalau di bulan puasa itu yang namanya i'tikaf. Apa namanya? Ya. Jangan serius sekali. Itu artinya apa Pak Ustaz? Berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Arab. Diambil dari kata akafa. Akafa. Orang yang melakukan dinamakan akifun. Kalau dia ramai namanya akifuna. Apa arti akafa itu? Akafa itu artinya adalah fokus atau konsentrasi. Ya. Maka ini sudah dari zaman dulu. Tapi iktikaf orang zaman dulu adalah iktikaf di depan patung. Makanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata Nabi Ibrahim, idz qala li abihi wa qaumihi ma hadha at-tamathil allati antum laha akifun. Ketika Ibrahim Nabi kita berkata kepada ayahnya, karena ayahnya tidak Islam, ayahnya membuat patung, ayahnya malah membuat Tuhan yang akan disembah. Hebatnya. Yang buat Tuhan siapa?
ayahnya. Tuhan dibuat. Oh, hebat. Sama juga zaman sekarang. Nanti saya cerita kenapa orang sekarang juga pandai membuat Tuhan. Kalau dulu Tuhannya diukir pakai tanah liat, dijadikan bentuk-bentuknya. Ya ibarat misalnya sekarang kayak dewa-dewa lah yang disembah Hindu dan Buddha. Ada yang bentuk misalnya besar, ada yang kecil-kecil. Lalu dibilanglah sama Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya itu, "Ma hadat tamathilul lati antum laha aakifun?" Kalian kenapa ini? Kok di depan patung kalian khusyuk konsentrasi? Nah, orang itu kan begitu cara menyembahnya. Oh, ya Tuhan, ya Azar, ya Lata, ya Uzza. Itu nama-namanya, Pak. Banyak nama-nama Tuhannya. Tolonglah kami, berilah kami anak, berikanlah kami sawah yang banyak, berikanlah dagangan kami laris. Oh, itu diulang-ulang. Seperti kita fokus berdoa. Jadi bingung Nabi Ibrahim, ini kenapa nih kok di depan patung kalian iktikaf? Ngapa konsentrasi di depan patung? Akhirnya Nabi Ibrahim pakai kreatif lah dia. Orang ini dibilang di depan patung jangan iktikaf, itu patung nggak bisa ngomong, dibabat habislah semua patung itu. Yang kecil, yang sedang, yang besar, tinggal satu lagi yang besar, paling besar. Setelah itu ditaruhnya kapak di atas leher patung yang paling besar. Pulanglah orang itu, raja-raja semua masyarakat. Mana Tuhan kita? Kok Tuhan kita hancur nih? Siapa yang buat ini? Kayaknya itu pemuda yang tidak suka sama Tuhan kita. Siapa namanya? Ibrahim. Panggil Ibrahim. Lalu dipanggil Ibrahim. Hei Ibrahim, kau tadi nak ikut sama kami? Kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ya? Cobalah tanya sama yang paling gede, katanya. Tengoklah kapak di atas lehernya. Mana tahu dialah. Itu udah ada BB-nya. Barang buktinya ada. Barang bukti udah ada sama dia. Kok aku pula kalian tuduh? Apa kata raja? Ini pimpinan berarti. Setidaknya kalau sekarang ini Jokowinya lah. Apa kata Jokowi itu? Mana bisa lah patung itu menghancurkan kawan-kawannya. Dia aja nggak bisa bergerak. Ya kan aku udah bilang dari dulu. Kalian kenapa iktikaf di depan patung? Sedangkan dia aja tidak punya telinga, tidak punya mendengar, tidak bisa melihat, menolong sedikit pun tidak bisa. Kau jangan mengada-ngada Ibrahim. Siapa yang mengada-ngada sekarang? Kalian atau aku? Sudah jelas kalian buat patung lalu kalian iktikaf di depannya. Renung kalian. Tolonglah kami dapat istri, tolonglah kami dapat suami, tolonglah kami punya anak. Sekarang udah mati ya, hancur patung kalian. Tidak ada kalian bisa berpikir lagi. Inilah kalau orang sudah keras hati. Kalau orang keras hati itu dia benar aja terus. Sama misalnya kita ada misalnya orang hidup lampu sen sebelah kanan, kemudian kita belok kiri. Habis itu dia belok kiri juga ikut, hampir terlantak. Habis itu dia pula yang marah. Ngapa kamu nih, kata. Ibu yang salah bu, ibu sebelah kanan sennya. Tidak ada doh, saya kan belok sebelah kiri. Tengok sen ibu. Tidak ada doh, pokoknya kamu yang salah. Itu kalau udah keras hati, kebenaran nggak nampak lagi. Udah bakar aja Ibrahim, bakar. Akhirnya dibakar pun tidak mempan Nabi itu jadinya. Itulah ceritanya iktikaf dulu. Iktikaf lagi orang-orang Nabi Musa. Orang Bani Israel dibuatnya juga serupa. Sapi, disembahnya sapi itu. Sapi itu disembah. Iktikaf dia di depan sapi itu. Sama juga sekarang banyaklah. Makanya di zaman Nabi
Iktikaf itu tidaklah seperti itu, tidak ada di depan kita apapun, tapi iktikaf itu di dalam bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukan pada 10 yang terakhir. Ini malam keberapa nih, Bu? 19. Besok puasa 19. Malam besok malam 20. Siangnya siang 20. Berarti besok hari apa nih? Kamis. Kamis juga puasa 19, Jumat puasa ke-20. Mulai malam 21 itu sudah boleh. Siapa yang mau iktikaf boleh. Di mana Pak Ustaz iktikaf itu? Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan juga ulama namanya Daud, boleh di mana saja. Nanti kalau bilang kan ada yang bilang, kenapa iktikaf di musola pula? Musola kan tidak ada sholat Jumat. Yaitu pendapat ulama lain, ya, bilang begitu. Pendapat ulama lain. Tapi menurut pendapat ulama yang tadi malam Ustaz Husnul cerita, yaitu ulama Syafi'i dan ulama Maliki, itu boleh di mana-mana. Asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Apa syaratnya? Pertama, tidak boleh keluar masjid atau keluar musola. Ya, kalau udah iktikaf niat di sini aja. Berapa hari iktikaf itu? Sebulan. Habis waktu. Paling lama 10 hari. Paling cepat 1 malam saja. Iya. Boleh Ustaz 1 malam kami iktikaf, boleh. Bahkan mau cepat lagi, nanti habis buka kita beriktikaf sampai Isya, tidak pulang. Jadi cuma 1 jam saja. Itu lebih cepat lagi. Dan itu semuanya adalah iktikaf. Apa niat iktikaf? Sengaja aku nawaitu iktikaf, berdiam diri atau konsentrasi tadi, fokus. Kenapa kita harus fokus? Selama ini kita ini sibuk masalah, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada ngurus anak, ada berdagang, ada cari gara-gara, ada dosen, ada banyak. Sibuk kita sama ini semuanya, makan, minum, pakaian, iklan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Sepeda, mau beli jam, mau beli HP, mau beli baju baru, mau beli telepon baru. Semua ini kita sibuk, tidak fokus lagi pada arah kita. Maka dicontohkan oleh Nabi itu 10 hari setelah 10 malam terakhir. Sekali aja beliau tuh yang tidak iktikaf, itu pun digantinya pada setelah hari raya. Jadi Nabi 9 kali puasa di Madinah, 8 kali dia puasa iktikaf itu 10 hari terakhir. 1 hari karena dia sibuk waktu itu, akhirnya diganti di bulan Syawal atau di hari raya. Tetap digantinya 10 hari. Supaya apa? Itu saya bilang tadi, nggak sibuk. Sibuk apa aja dunia nih, Jokowi, Samsuar, Bupati, siapa ke RT kita, siapa lagi. Mau sibuk otak kita nih, mau ngurus-ngurus itu semua ya. Tak ada fokus kita jadinya. Baliklah lagi fokus. Akifun, konsentrasi kepada siapa? Kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Yang tidak boleh selama iktikaf apa? 1,
Tidak boleh meninggalkan tempat alias masjid ataupun musola, kecuali, ini ada kecuali meninggal. Keluarga kamu meninggal tuh. Aku itikaf nih di Masjid Agung. Gimana nih? Kemarin aku dengar Ustaz Usnul bilang boleh. Jadi kalau ada keluarga meninggal, ayah, adik, ibu meninggal, boleh kita keluar dari masjid, tapi jangan sampai duduk dan bercerita lama-lama. Misalnya mau nengok jenazah orang tua kita, ya kan? Tengok aja, habis itu sholatkan fardu kifayah. Kalau baca yasin, habis itu minta maaf sama keluarga, saya sedang itikaf, balik lagi. Itu sah? Sah. Yang kedua, kalau melihat orang sakit juga, syaratnya juga begitu. Datang kunjungi orang sakit, kalau doakan, habis itu jangan duduk ngobrol lama-lama, karena Nabi juga pernah begitu. Kata istri Nabi Aisyah, Nabi pernah dia lewat depan orang rumah sakit, dia tidak singgah di rumah orang sakit itu. Padahal biasanya Nabi sangat sering mengunjungi orang. Doakan, habis itu pergilah, balik itikaf. Insyaallah orang itu paham. Yang lain-lainnya, bawa HP boleh nak itikaf? Ini payah nih. Kita mau fokus tapi masih bawa HP. Boleh saja, tapi jangan tengok HP lama-lama sampai 1 jam, 2 jam. Paling tengoklah cuma isi-isi berita, misalnya tentang berita sholat tarawih kapan, ceramah boleh dilihat, atau menambah-nambah sejarah-sejarah Islam. Yang lain itu tidak boleh. Coba lihat, suami istri di siang puasa walaupun halal tidak boleh. Ini lebih parah lagi, Pak. Suami istri jangankan di siang puasa, di malam puasa tidak boleh. Kenapa? Karena dia sedang iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekati istrimu, jangan dekati suamimu, karena kalian itu sedang beriktikaf di dalam bulan suci Ramadan atau di masjid. Yang halal saja pakai aturan, apalagi yang haram. Nanti mau beli baju lebaran pula. Mau beli baju lebaran, keluar ke Ramayana, tambah batal iktikafnya. Beli paket, titip aja sama anak. Itu aja. Atau beli pulsa, titip saja sama anak. Diantar sahurnya, diantar bukanya, dah cukup. Tapi kalau dia mau batalkan, tidak apa-apa. Dibatalkannya misalnya tidak sampai 10 hari, saya membatalkan cuma 3 hari saja, boleh-boleh saja. Mendengar ceramah boleh, ikut tarawih boleh, seluruh apa-apa yang baik boleh. Ini tujuannya supaya apa tadi? Akifun, fokus. Ini saja pengetahuan tentang iktikaf. Sebetulnya masih banyak lagi. Kalau mau lakukan, lakukanlah. Tahun ini berapa lama sesanggup kita. Mudah-mudahan kita kembali konsentrasi kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan.